Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tutor yang saya hormati serta teman-teman dari Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan sehingga dapat memenuhi tugas diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatin Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 0450488896. Saya di sini demi memenuhi tugas diskusi keempat mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memberikan gagasan dengan judul COVID-19 melalui konteks disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Penyakit COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang terkena penyakit ini biasanya akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa melalui penanganan khusus. Namun, sebagian orang juga akan mengalami sakit yang parah dan memerlukan penanganan medis. Gejala umum dari penyakit ini diantaranya demam, batuk, mudah kelelahan, serta kehilangan indera perasa dan indera penciuman. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara Cina pada akhir Desember 2019 silam. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk ke Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus ini menyebar semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran dari virus ini. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini sudah menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, namun angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus meningkat. Data terakhir menyebutkan jumlah orang yang sembuh dari penyakit COVID-19 adalah sebesar 5.903.461 orang. Ada dugaan bahwa virus corona ini menyebar dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia yang lain. Seseorang dapat tertular COVID-19 dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja terkena percikan ludah dari orang yang telah terkontaminasi COVID-19 dengan cara orang yang terkontaminasi tersebut bersin ataupun batuk. Yang kedua, memegang mulut ataupun hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah dari orang yang menderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal apabila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang mempunyai imun tubuh yang lemah. Karena adanya virus corona ini, banyak aktivitas di masyarakat yang terhenti, dari mulai ditutupnya tempat wisata, mal, supermarket, rumah ibadah, maupun sekolah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk
menangani penyebaran dari virus corona ini, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan disiplin 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Pemerintah juga sudah memberikan himbauan untuk melakukan vaksinasi sebagai tujuan mengurangi resiko untuk terkena COVID-19. Saat ini aktivitas di masyarakat sudah mulai kembali normal, tempat-tempat wisata, mal, supermarket, rumah ibadah maupun sekolah juga sudah dibuka dan mulai kembali aktivitas seperti normal. Tetapi sayangnya banyak masyarakat yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan karena menurut mereka telah kebal terhadap virus COVID-19 ini karena sudah melakukan vaksinasi. Tetapi faktanya, walaupun sudah melakukan vaksinasi, Anda tetap dapat tertular virus corona jika Anda tidak benar-benar menjaga diri Anda. Alangkah lebih baiknya jika kita tetap menerapkan protokol kesehatan saat kita beraktivitas di luar rumah. Bagi masyarakat yang sudah vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci yang efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19 semakin meluas. Dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan hingga bersih, memakai masker ketika kita sedang di luar ruangan, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menjauhkan diri kita dari kerumunan, serta mengurangi mobilitas untuk keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan. Maka dari itu, mari kita sama-sama disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita maupun orang-orang di sekitar kita dengan tidak menularkan virus corona. Jaga kesehatan dan jaga pola makan agar antibodi kita tidak melemah sehingga virus dapat masuk ke dalam tubuh kita dengan lebih mudah. Dengan menerapkan protokol kesehatan, kita akan semakin terbiasa untuk menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.